Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pengukuran tekanan dan manometri ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengukuran tekanan. Karena tekanan adalah suatu karakteristik yang sangat penting dari medan fluida, tidaklah mengherankan kalau banyak sekali peralatan dan teknik-teknik digunakan dalam pengukurannya ya. Seperti telah disinggung secara singkat waktu pertemuan pertama ya, tekanan pada suatu titik dalam suatu fluida dapat dimaksudkan sebagai tekanan mutlak atau sebuah tekanan pengukuran. Tekanan mutlak diukur relatif terhadap suatu keadaan hampa sempurna atau tekanan nol mutlak. Sedangkan tekanan pengukuran diukur relatif terhadap tekanan atmosfer setempat. Tekanan mutlak selalu positif, tetapi tekanan pengukuran bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung apakah tekanan tersebut di atas tekanan atmosfer ya. Kalau di atas tekanan atmosfer bernilai positif, sedangkan kalau di bawah atmosfer ya, tekanan atmosfer bernilai negatif. Sebuah tekanan pengukuran negatif juga disebut sebagai tekanan hisap atau hampa ya. Konsep mengenai tekanan pengukuran dan tekanan mutlak diilustrasikan oleh gambar ini ya. Oke, ini referensi nol absolut ya, atau mutlak. Tekanan mutlak itu bisa diukur dari sini ke sini. Nah, ini referensi tekanan atmosfer lokal. Maka tekanan pengukuran itu diukur dari referensi tekanan atmosfer sampai ujung dari tekanan mutlak ya. Ini kondisi pertama. Ini tekanan pengukurannya bernilai positif. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, tekanan mutlaknya hanya sampai sini, maka tekanan pengukurannya akan negatif karena di bawah tekanan atmosfer, seperti itu. Pengukuran tekanan atmosfer biasanya dilakukan dengan sebuah barometer air raksa yang bentuk paling sederhananya terdiri dari sebuah tabung gelas tertutup pada satu ujungnya dan ujung lainnya terbuka yang tercelup dalam bejana berisi air raksa ya. Nah, secara matematis seperti ini. Nah, untuk kebanyakan tujuan praktis, pengaruh dari tekanan uap dapat diabaikan karena nilainya sangat kecil, sehingga tekanan atmosfer hampir sama dengan gamma dikali H ya, ini kurang H-nya ini. Ini H ya. Nah, ini contoh barometer ya, air raksa. Seperti yang tadi dijelaskan ya, yang bagian ini. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah danau pegunungan memiliki temperatur rata-rata 10 derajat Celcius. Ketika 10 derajat Celcius, gamma atau berat jenis dari air itu 9,804 kilonewton per meter pangkat 3. Dan kedalaman maksimumnya 40 meter. Untuk suatu tekanan barometer 598 mm Hg ya, berarti dia menggunakan air raksa. Tentukanlah tekanan mutlak dalam Pascal ya pada bagian terdalam danau tersebut. Dengan gamma berat jenis dari air raksanya 133 kilo Newton per meter pangkat 3. Ini rumus tekanan ya. Rumus tekanan di dalam danau dengan ketinggian H ya. Ini rumus ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu P1
sama dengan gamma H, gamma dikali H plus P2. Nah, ini kita tulis begini saja. P sama dengan gamma H plus P0 ya. Dengan P0 ini tekanan di permukaan. Di permukaan ya. Nah, karena kita menginginkan tekanan mutlak, maka P0 ini sebagai tekanan barometer setempat ya. Karena kita menginginkan tekanan mutlak, maka P0 adalah tekanan barometer setempat. Oke, di sini ada keterangan untuk suatu tekanan barometer 598 mm Hg ini menunjukkan ya 598 itu sebagai H ketinggian air raksa di barometer, yaitu sebesar 598 mm. Atau kalau misalkan kita ini barometer ya, kalau kita konversi ya 0,598 meter, maka P0 nya, ini berarti 0 saja, P0 sama dengan H0 ya dikali gamma dari Hg-nya. H0 nya 0,598 dikali 133 kilonewton per meter pangkat 3 ya. Nah, yang ini. Oke, ini hasilnya 79,5 kilonewton per meter pangkat 2. Oke, pertanyaannya, tentukan tekanan mutlak ya pada bagian terdalam. Di sini kita lihat sebuah danau pegunungan memiliki temperatur 10 derajat Celcius. Gamma H2-nya sekian gitu ya, dengan kedalaman maksimum. Berarti ini kondisi terdalam dari danau tersebut, yaitu 40 meter. Maka tekanannya P sama dengan gamma H2O ya, dikali ketinggian dari danau plus P0. Di sini 9,804 kilonewton per meter pangkat 3. Ketinggian danaunya itu 40 meter ya, dikali 40 plus tekanan pada barometernya 79,5 kilonewton per meter pangkat 2. Nah, ini nanti hasilnya itu 300 ya, di sini saja 392 kilonewton per meter pangkat 2 plus 79,5 kilonewton per meter pangkat 2. Hasilnya 472 kilopascal. Nah, ini kalau mau diganti pascal berarti tinggal dikali 10 pangkat 3 pascal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas manometri. Sebuah teknik standar untuk mengukur tekanan melibatkan penggunaan kolom cairan dalam tabung-tabung tegak atau miring, itu konsep manometer ya. Barometer air raksa adalah sebuah contoh manometer. Namun masih banyak konfigurasi lain yang memungkinkan gitu ya, tergantung pada penerapan tertentu. Nah, 3 jenis barometer yang
tiga jenis manometer yang umum, yaitu ada piezometer, ada manometer tabung U, ada manometer tabung miring. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas dua jenis manometer, yaitu piezometer dan manometer tabung U ya. Oke, sekarang kita bahas tabung piezometer. Piezometer merupakan tipe yang paling sederhana dari manometer ya, yang terdiri dari sebuah tabung tegak yang terbuka di bagian atasnya dan dihubungkan dengan suatu bejana di mana tekanan ingin diketahui. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini ya. Karena manometer melibatkan kolom-kolom dalam keadaan diam, persamaan dasar yang menggambarkan penggunaannya adalah P sama dengan gamma H plus P0. Nah, tadi rumusannya seperti kita mengukur tekanan di dalam danau ya, menggunakan rumus ini sama saja. Rumus ini memberikan tekanan pada suatu ketinggian dalam sebuah fluida yang homogen dalam suku-suku tekanan acuannya P0 dan jarak vertikalnya itu H antara P dan P0. Perlu diingat bahwa di dalam sebuah fluida yang diam, tekanan akan meningkat sewaktu kita bergerak ke bawah dan akan berkurang ketika kita bergerak ke atas ya. Penerapan persamaan ini pada tabung piezometer yaitu pada gambar yang tadi saya terangkan, mengindikasikan bahwa tekanan PA dapat ditentukan dengan mengukur H1 melalui hubungan rumus ini. PA sama dengan gamma 1 dikali H1, dengan gamma adalah berat jenis dari zat cair di dalam bejana. Nah, perlu diingat bahwa karena tabung ini terbuka di bagian atas, maka tekanan P0 dapat ditetapkan sama dengan 0 gitu ya. Karena ini terbuka, maka P0 dapat ditetapkan sebagai 0. Dengan ketinggian H1 diukur dari meniskus di permukaan atas sampai titik 1 ya di sini. Karena titik 1 dan titik A di dalam bejana berada pada ketinggian yang sama, maka PA sama dengan P1. Di sini ya. Karena titik 1 dan A di dalam bejana ya, memiliki ketinggian yang sama, maka PA sama dengan P1. Jadi kalau misalkan ketinggian suatu titik itu sama, maka bisa dipastikan tekanannya itu sama di titik tersebut ya. Nah, meskipun piezometer tabung adalah alat pengukur tekanan yang sangat sederhana dan akurat, namun piezometer memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, hanya cocok digunakan jika tekanan di dalam bejana lebih besar daripada tekanan atmosfer. Yang kedua, tekanan yang akan diukur harus relatif kecil sehingga ketinggian kolom yang dibutuhkan cukup masuk akal. Dan yang ketiga, fluida di dalam bejana harus merupakan zat cair bukan gas. Jadi ini tidak boleh diganti dengan fluida jenis lain, gas gitu ya, harus merupakan zat cair. Jenis berikutnya yaitu manometer tabung U. Nah, sebagai inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dijelaskan tadi, kekurangan yang ada di piezometer, maka difasilitasi dengan jenis manometer tabung U ya.
seperti yang ditujukan oleh gambar ini. Fluida yang berada dalam manometer disebut fluida pengukur. Nah, untuk menentukan tekanan PA yang dinyatakan dalam berbagai ketinggian kolom, kita mulai pada sebuah ujung dari sistem dan terus menelusuri sampai ke ujung yang lainnya, seperti itu ya. Contoh pada gambar ini kita akan merumuskan tekanan PA ya. Tekanan pada titik A dan 1 itu sama karena ketinggiannya sama. Dan kita bergerak dari titik 1 ke titik 2 ya. Tekanan akan meningkat sebesar gamma 1 dikali dengan H ya. Ketika dari titik ya, titik 1 ke 2, ini tekanan akan meningkat. Sebesar ya gamma 1 dikali H1. Kalau tadi di PA ya, PA itu sama dengan P1 karena ketinggiannya sama. Oke, kita telusuri lagi ya, dari 2 ke 3. 2 dan 3 ini memiliki ketinggian yang sama, sehingga P2, P pada titik 2 itu akan sama dengan P pada titik 3. Sekarang kita bergerak lagi dari titik 3 ini ke ujung yang terbuka ya, dimana tekanannya kalau misalkan tabungnya terbuka itu tekanannya sama dengan 0 ya, karena terbuka maka tekanan sama dengan 0. Karena dari titik 3 ke atas itu kita bergerak vertikal ya, maka berkurang tekanannya sebesar gamma 2 H2 ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk persamaan dapat ditulis yaitu PA ya, dari sini yang awal plus, karena 1 itu tekanannya sama dengan A, jadi sudah diwakili oleh PA, plus tadi tekanannya meningkat sebesar gamma 1 H1, kemudian naik ke atas berkurang sebesar gamma 2 H2 ya. Terus di sini kan 0 ya, tekanannya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan PA sama dengan, ini 1 ya, bukan 2. Oke, gamma 2 H2 dikurangi gamma 1 H1. Oke, ini ya rumusannya. Oke, kelebihan utama dari manometer tabung U yaitu fluida pengukur dapat berbeda dari fluida di dalam bejana ya, di mana tekanan akan ditentukan. Nah, ini kan ada perbedaan fluidanya gitu ya. Jika A berisi gas, kontribusi dari ketinggian kolom gas gamma 1 H1 hampir selalu diabaikan. Nah, sehingga PA sama dengan P2 ya. Jadi kalau misalkan gas, jika jika A berisi gas, maka ketinggian dari H1 itu diabaikan ya. Ketinggian diabaikan, maka rumusnya PA sama dengan gamma 2 H2. Nah, ini kalau ini namanya rumusan umumnya ya. Rumusan umum seperti itu. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah tangki tertutup berisi udara bertekanan ya. Ini udara, ini minyak ya, kurang keterangannya. Dan minyak. Nah, ini minyaknya yang ini ya. Ini minyak.
Sg minyak itu 0,9. Sebuah manometer tabung U yang menggunakan air raksa, Sg-nya itu 13,6 dihubungkan ke tangki ini ya. Untuk ketinggian H1 itu 91 cm, H2-nya 15 cm, dan H3-nya 23 cm. Nah, tentukan bacaan tekanan dari alat ukur. Jika ketika 4 derajat Celcius kondisi air standar, gamanya itu 9.807 Newton per meter pangkat 3. Nah, cara menjawabnya itu sama seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi, ditelusuri dulu gitu ya. Dari tangki yang berisi udara sampai ke tabung U dan sampai ke bagian terbuka dari tabung U ya. Dengan mengikuti prosedur umum dimulai dari sebuah ujung sistem di sini ya. Dimulai dari udara, dari ujung sistem manometer dan menelusurinya sampai ke ujung yang lainnya, maka kita akan memulai dari antar muka antara udara dan minyak ya di dalam tangki dan berlanjut menuju ujung terbuka dari manometer yang memiliki tekanan 0. Nah, tekanan pada permukaan 1 kita tulis di sini tekanan pada permukaan 1 adalah P1 sama dengan P udara plus gamma minyak ya, H1 ditambah H2 ya. Oke, kita lihat di sini, kita telusuri lagi. Dari 1 ke 2 itu ketinggiannya sama, maka P1 sama dengan P2. Kemudian kita bergerak dari titik 2 ini ke ujung terbuka. Nah, tekanannya pasti akan berkurang kan ya. Ini kan awalnya ada tekanan, kemudian ke ujung terbuka, ini P-nya di bagian terbuka itu sama dengan 0. Jadi persamaan manometer ya, ke sini tekanannya berkurang. Sehingga persamaan manometernya menjadi P udara ya plus gamma minyak H1 plus H2 ya. Nah, karena berkurang maka dikurangi, karena di sini fluidanya Hg, maka di sini gamma Hg H3 sama dengan 0 ya. Seperti yang rumusan yang dijelaskan di sini ya. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ya. Oke, sekarang kita tulis dulu begini. P udara sama dengan gamma Hg H3 dikurangi gamma minyak dikali H1 plus H2 ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Oke, yang diketahui di sini Sg ya. Sg itu kan rumusannya rho fluida dikali rho air ketika 4 derajat Celcius ya. Nah, ini kita juga bisa rumuskan gamma ya, gamma per gamma H2 ketika 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena ini kan gamma itu rho dikali G ya. Gamma air itu juga rho air dikali G. Nanti kalau diperkan ini coret-coret. Kembali lagi seperti itu. Jadi bisa rumusannya seperti ini. Sehingga Sg itu dikali dengan gamma air ya. Yang ini Sg Hg dikali gamma air ya, H2O
kemudian dikali H3 min di sini Sg minyak ya, dikali gamma H2O dikali H1 plus H2 ya. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya ke dalam persamaan ini ya. Tapi hati-hati, untuk ketinggian ini masih sentimeter, maka kita ubah ke meter ya. Nah, ini kalau kita masukkan P udara ya, Sg dari raksa itu 13,6 dikali dengan 9807 ya, dikali ketinggian H3-nya itu 0,23 meter ya, dikurangi minyak tadi ya, Sg minyaknya 0,9 dikali dengan 9807 dikali dengan ketinggian H1 plus H2-nya ini 106 cm, berarti 1,06 meter ya. Nah, ini sama dengan sekitar 21,3 kilo Pascal ya, seperti itu. Makanya hati-hati untuk satuannya ya, di SI-kan semua kalau tidak bisa dicoret, kecuali perbandingan. Kalau perbandingan atau rasio itu tidak masalah satuannya apapun seperti ini. Rumus Sg ini kan rasio ya, perbandingan. Ini satuannya apapun tidak masalah karena akan dicoret. Tapi kalau bentuknya seperti ini, senti ini harus diubah ke meter. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.